Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan yang merupakan gagasan dari fraksi PDI Perjuangan dalam DPR. Rancangan ini telah dibahas sejak 11 Februari 2020 dalam rapat dengar pendapat umum di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga sampai pada pembahasan terakhir, pada 12 Mei 2020, pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan tentang haluan ideologi Pancasila yang akan menjadi RUU dari DPR. Rancangan undang-undang ini diharapkan sebagai landasan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan menekankan hukum yang berideologikan Pancasila. Rancangan undang-undang ini telah ditetapkan sebagai prolegnas RUU prioritas pada tahun 2020. Isi rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini terdiri dari 10 bab yang memuat 60 butir pasal. Perguliran aspirasi rancangan undang-undang Sila dan Eka Sila dan frase ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, masa menolak RUU HIP karena tidak masuk untuk bertemu pimpinan MPR DPR. Akibat unjuk rasa di jalan di depan gedung MPR DPR HIP di Dewan Parlemen, sehingga bisa diketahui dari mana akar permasalahan RUU yang menjadi polemik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Purnama, saya mahasiswa dari jurusan Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Dalam video ini saya akan bertanya kepada 3 narasumber saya, apakah benar RUU HIP ini merupakan ancaman bagi Pancasila? Langsung aja saya akan bertanya ke narasumber pertama, yaitu Teddy Jackson. Waalaikumsalam. Ted, sibuk nggak malam ini? Agak sibuk banget sih. Ada apa ya? Yang kemarin loh Ted, mau nanya-nanya buat Oh, wawancara. yang soal wawancara RUU HIP. Ah iya benar. Tapi Ted sebelumnya boleh kali ngenalin diri dulu biar pada kenal juga kan. Oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Teddy Jackson, berasal dari Jakarta. Sekarang saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2020. Salam kenal buat para pendengar semua. Oke. Oh ya Ted, sebelumnya kesibukannya apa nih akhir-akhir ini lagi online? Sibukannya sih cuma ini ya, baru adaptasi kuliah kan, karena kan baru kuliah juga. Untuk kegiatan organisasi gitu masih belum, karena masih online, belum efektif lah gitu ya. Mungkin nanti kalau udah offline bakal ikut UKM atau Ormawa kampus gitu. Oh alah. Mau kita bahas kan kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila nih. Kalau menurut Teddy sendiri, menurut Teddy nih, apa sih sudut pandang dari Teddy tentang RUU ini? RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila, jujur sebenarnya saya tuh tidak mengikuti dari awal sampai akhir ya. Cuma pernah ngelihat gembar-gembornya dan pembahasan waktu lagi rame-ramenya, waktu bulan Mei sampai Juli itu kan. Kalau yang saya lihat itu RUU HIP ini ada 2 problematikanya yang harus digarisbawahi. Pertama itu isinya yang multitafsir bagi sebagian orang, dan yang kedua itu adalah urgensinya gitu, atau kepentingannya kan. Atau dari urgensinya itu saya nggak melihat adanya kepentingan yang sangat amat mendesak sehingga harus diluncurkan atau dikeluarkan RUU HIP ini. Karena selama 75 tahun Indonesia merdeka kan, sampai sekarang kita belum menggunakan haluan ideologi Pancasila sama sekali, dan bisa digunakan Pancasila yang dasarnya aja gitu dari awal, kan nggak ada permasalahan sama sekali. Iya, udah berdiri kokoh gitu kan. Yang betul, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa di prolegnas itu, prolegnas prioritas 2020 itu yang diprioritaskan adalah RUU HIP, bukan RUU PKS yang lebih mendesak. Kesannya tuh seolah-olah pemerintah mengedepankan sesuatu
dikritik, tapi mengesampingkan sesuatu yang benar-benar urgent atau penting dan mendesak itu. Nah, kalau saya baca dan saya lihat dari beberapa diskusi dan debat itu, saya menggarisbawahi dari statement Pak Ferry Amsari. Beliau berkata bahwa jangan-jangan RUU HIP ini adalah salah satu upaya untuk apa sih namanya, untuk Pengambing hitangan. mengalihkan pandangan kita, bukan mengalihkan pandangan, mengalihkan fokus kita terhadap undang-undang yang disahkan berikutnya, yaitu Omnibus Law, yang isinya itu Minerba dan Ciptaker atau Cipta Kerja kan. Iya, Karena soalnya tuh kenapa harus digembar-gemborkan banget gitu HIP, dan setelah itu ada RUU yang dibuat secara kilat gitu, yaitu Ciptaker dan Omnibus Law. Apakah benar HIP ini hanya pengalihan isu gitu? Oh iya. Dan ya sekarang udah ditunda gitu kan. Saya harap sih bisa ditinjau lebih lanjut gitu, bisa didiskusikan, bisa diberikan pengetahuan kepada rakyat, sehingga rakyat tidak banyak yang komplain atau tidak banyak yang dirugikan gitu terhadap RUU HIP ini. Karena menurut saya, misal emang ingin dibuat pun bagus, tapi karena isinya itu dan urgensinya itu kurang penting untuk sekarang ya, di masa-masa pandemi ini, jadinya itu ya begini, jadi polemik di mana-mana gitu. Oh iya, tapi dahulukan yang penting dulu, baru yang kurang penting atau yang biasa aja gitu. Oke. Tapi menurut Teddy sendiri itu pilihan ketentuan dari pemerintah buat nunda RUU HIP ini udah bagus, udah jelas atau gimana? Menurut saya adalah pilihan yang bijak untuk penundaan pengesahan dari RUU HIP ini. Pertama, karena yang saya bilang tadi, di masa pandemi ini kita harus mendahulukan yang penting gitu. Kayak RUU PKS. Sudah banyak kan kekerasan seksual yang terjadi di masa-masa sebelum pandemi sampai sekarang pandemi. Kurang lebih ada 17 ribuan dari tahun 2016 angka kasus dari kejahatan seksual itu kan. Nah, yang harus kita lindungi di sini para korban kejahatan seksual harusnya kan bisa kita perhatikan lagi, daripada kita berfokus kepada sesuatu hal yang sebenarnya penting nggak penting gitu kan. Lebih baik kita yang paling urgent dulu lah, yang RUU PKS, atau nanti kita bisa fokuskan kepada hal yang lebih penting lainnya gitu. Kenapa kita harus fokus kepada HIP yang masih bisa ditunda nantinya setelah pandemi, atau yang penting-pentingnya sudah selesai gitu. Oh iya, benar. Ya, tapi Ted, ini kan RUU HIP ini kan berhaluan ideologi Pancasila nih. Maksudnya kenapa ya harus diotak-atik lagi sesuatu yang udah selesai gitu? Maksudnya 75 tahun kita megang Pancasila kan aman aja gitu. Menurut Teddy kenapa tuh? Mungkin dari si pembentuk undang-undang ini, si perancang awal undang-undang ini beranggapan bahwa ada pergeseran makna, pergeseran sikap, dan pergeseran pengamalan dari Pancasila, sehingga harus ada penanaman ulang dari Pancasila tersebut gitu. Kayak misalkan banyak orang itu yang tidak mengamalkan sila pertama sampai sila kelima, makanya dibuat HIP gitu, atau haluan ideologi Pancasila. Atau mungkin juga ingin diberikan penyederhanaan tentang yang dinamakan Pancasila tersendiri, ya kan. Kita juga kan tidak bisa menebak secara gamblang gitu. Kita hanya bisa menunggu atau melihat statement dari si pembuat dan para Dewan Legislatif. Kenapa HIP ini dibuat? Karena saya sendiri jujur tidak mengikuti secara lengkap tentang HIP ini. Waktu itu kan saya kan tadi udah bilang juga, saya baru mengikuti ketika ada gembar-gembor tentang HIP ini gitu. Oke. Mungkin sih itu pendapat saya ya. Oke. Oh ya nih Ted, satu lagi nih yang di highlight di mana-mana di berita, buat pasal 7 ayat 2 nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan. Nah, menurut Teddy nih, topik ini tuh gimana? Dari yang kita highlight aja nih, ketuhanan berkebudayaan. Ketuhanan berkebudayaan ya, itu kan berarti ada di, kalau nggak salah ada di bab 2 pasal 7 ayat 2 di RUU HIP tersendiri kan. Iya. Yang isinya ciri pokok Pancasila berupa 3 sila
Pancasila kan. Nah, kalau kita mundur sedikit dari sejarah, Pancasila yang dibentuk oleh atau diwacanakan oleh Bung Karno pada awalnya tanggal 1 Juni 1945 itu adalah bukan Pancasila yang ada sekarang kan, karena Pancasila yang ada sekarang itu kan ada proses-proses terjadinya juga kan. Iya. Ada yang dari tiga perancang di Benyamin, Mr. Supomo, terus Soekarno, lalu dibentuk oleh Panitia 9 menjadi Piagam Jakarta, dihilangkan 7 kata pertama dari Piagam Jakarta sehingga ada di Undang-Undang Dasar dan menjadi Pancasila yang seperti sekarang kan. Nah, Pancasila itu pada dasarnya kan ada di Kitab Sutasoma Pancasila atau 5 dasar yang berisi 5 larangan. Sementara diadopsi menjadi Pancasila menjadi 5 aturan gitu atau 5 sila yang mendasari dasar negara Indonesia tersendiri kan. Iya. Insinyur Soekarno itu pada awalnya kan dia itu mewacanakan Pancasila atau menyarankan Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua itu kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, yang keempat itu kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu kan adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yang saya tangkap sih dari pasal 7 ayat 2 ini di ketuhanan yang berkebudayaan, mungkin yang dari ketuhanan yang berkebudayaan ini terinspirasi dari pernyataan atau usulan Bung Karno tersendiri gitu. Karena ya kita masih tinggi sentimen kita kepada Bung Karno yang bapak pendiri bangsa dan bapak proklamator tersendiri. Menurut saya nggak apa-apa juga sih, cuma karena udah dibikin sedemikian rupa menjadi ketuhanan yang maha esa, kenapa harus diganti lagi? Itu yang menjadi sorotan saya sih gitu. Okay. Soalnya kan pada dasarnya tersendiri Pancasila itu ada 5, tapi sebenarnya itu semuanya itu kan berkorelasi gitu, masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain kan dalam hal kesatuannya, dan masing-masing sila itu juga memiliki kedudukan yang dan fungsinya tersendiri. Masing-masing sila tersebut berbeda namun tidak bertentangan, saling melengkapi, tidak boleh dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing sila itu bagiannya itu antar bagian itu bersatu untuk terwujudnya keseluruhan dan keseluruhan membina bagian-bagiannya gitu. Karena pada dasarnya itu sila-sila itu emang ada korelasinya, kayak ketuhanan yang maha esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kayaknya lebih ini lagi sih, lebih dikaji ulang aja menurut saya. Kalau misalnya memang saya bisa berpendapat secara umum gitu, kayak harus didengar juga pendapat rakyat gitu kan, karena pada sila ini kan isu yang paling seksinya adalah isu komunisme kan. Iya benar. Pasal ini menimbulkan paham-paham komunis baru gitu. Padahal kan belum tentu juga dari si pembuat ingin bertujuan seperti itu kan. Kita juga nggak tahu juga, belum tentu juga ternyata statement itu salah atau benernya gitu. Iya nih. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang juga gitu. Kayaknya udah cukup banyak ya obrolan kita nih sama narasumber pertama dari Teddy. Teddy makasih banyak ya udah ngasih kita pendapat dari Teddy sendiri, biar kita juga sama-sama belajar. Ya mohon maaf kalau misalkan ada statement yang salah, mohon dikoreksi aja gitu. Semuanya sama-sama belajar kan, mengemukakan pendapat dijamin di dalam undang-undang gitu. Oke. Yaudah Teddy ya, makasih nih sekali lagi. Iya sama-sama. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Donan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak Dila gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh ya Bang Donan lagi sibuk nggak? Soalnya mau nanya-nanya nih tentang kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Oh iya boleh. Oke Bang Donan, tapi lebih enaknya kenalan dulu ya sama kayak narasumber sebelum-sebelumnya. Ya, nama saya Donan Tansya, jurusan dari ilmu komunikasi. Kesibukan saya adalah kuliah.
Oke, sekian perkenalan singkat dari Bang Donan. Emang narasumber kita ini agak cuek ya orangnya. Oke, Bang Donan. Yang mau kita bahas ini kan tentang kontroversi RUU HIP. Menurut sudut pandang Abang sendiri, RUU ini gimana sih? Gini, Mbak Ulan. Ya, menurut saya kan Pancasila kan sudah memiliki nilai fundamental yang tidak dapat atau tidak seharusnya diotak-atik. Karena nilai Pancasila itu sudah menjadi suatu yang telah dipegang bangsa Indonesia. Berarti Pancasila itu udah benar-benar melekat ya sama jati diri bangsa Indonesia? Iya, benar, Mbak Ulan. Ya, sebab Pancasila itu sudah menjadi karakteristik bangsa. Nah, munculnya RUU HIP ini dianggap terbang tindih dengan sistem ketatanegaraan. Sebab Pancasila adalah landasan pembentuk konstitusi. Dan dengan adanya RUU ini mengakibatkan derajat Pancasila menjadi turun. Maksud dari kedudukan Pancasila itu turun tuh gimana tuh, Bang? Dianggap karena diatur oleh undang-undang. Ya, kalau menurut saya sih RUU HIP ini juga dapat dianggap berpotensi memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila dan juga bisa menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan. Nah, juga kalau bisa lagi itu tidak tercantum MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme. Jadi salah satu alasan kenapa RUU ini tuh mengancam bagi Pancasila. Tapi menurut Bang Donan sendiri nih, penting gak sih RUU ini buat dibahas? Menurut pandangan saya tentang RUU HIP ini adalah sesuatu yang tidak perlu dan tidak penting untuk diperdebatkan. Karena faktanya negara yang sudah kita pegang sampai sekarang ini telah menjadi bukti berhasilnya Pancasila sebagai idoli bangsa. Dan Pancasila adalah landasan, sehingga tidak perlu memiliki landasan yang melandasinya. Karena nilai Pancasila sendiri adalah dasar dari karakteristik bangsa Indonesia, sudah cocok untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi menurut pendapat saya RUU ini gak penting sama sekali buat dibahas. Kita ini seperti mengulang permasalahan perdebatan lama yang sudah selesai. Karena Pancasila ini sudah ditetapkan sebagai dasar negara kita. Jadi tidak usah diubah-ubah lagi. Tidak usah dibagi-bagi lagi menjadi Trisila. Ditambah kita juga mempunyai masalah yang lebih penting untuk ditangani, yaitu pandemi COVID-19. Lain kalau dipikir-pikir, buat apa RUU ini diluncurkan di tengah pandemi gini? Malah bikin ruwet suasana bangsa, tambah-nambah kerjaan. Oke Bang Donan, udah banyak banget yang kita omongin. Makasih banyak pendapatnya. Makasih udah mau ngeluangin waktunya. Oh iya, sama-sama Mbak Fadila. Maaf misalnya pendapat saya kurang atau nggak sesuai. Maaf, soalnya saya juga masih sama-sama belajar. Ya, sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar lah ya. Sehat. Kayaknya abang sibuk banget ya, soalnya agak susah ya dihubungin. Tapi bener nih nggak apa-apa ngambil waktunya bentar nih buat nanya-nanya. Sebenarnya banyak sih kesibukan, cuman ya di telepon buat dimintain beberapa argumen dan statement lah. Saudari Fadila sendiri gimana? Kalau Fadila sih alhamdulillah kesibukannya masih kayak adaptasi aja sih sama dunia perkuliahan, terus juga mulai nyari-nyari kegiatan yang bermanfaat buat ngisi waktu luang. Gitu aja sih Bang kalau Fadil mah. Itu bukan lebih ke sibuk sih, tapi produktif sih. Iya Bang, bener. Namanya juga mahasiswa baru kan harus mulai produktif dari sekarang.
Oh iya bang, sebelum kita ngobrol banyak, kayaknya lebih enak abang kenalan dulu deh, biar pada kenal juga kayak ngomong ini siapa. Oke, baik ya. Uh, Pertama izin dulu ya, gue lebih senang panggil lo gue daripada terlalu biar kesannya lebih akrab lah. Kan memang udah akrab juga, tapi ini kan dalam situasi dan kondisi yang beda, jadi izin lah buat lebih sedikit gak baku bahasanya. Oke. Biar enjoy aja ya, gak apa-apa kan? Iya bang, nggak apa-apa, biar obrolannya makin santai aja gitu. Perkenalan ya, nama gue Rizky Wahidi, gue dari Universitas Sriwijaya dan dari jurusan fisika. Ini yang kita bahas kayaknya terlalu nyebrangsan nggak sih sama jurusan abang sekarang? Tapi nggak apa-apa kan ya, kita bahas dikit-dikit, nanya-nanya dikit gitu. Ya, iya sih sebenarnya kalau masalah nanya apa yang udah diminta sama saudari Gila itu bukan di bidang gue gitu, jadi gue kayak sebenarnya rada-rada gitu takut ada kesalahan, cuman ya pelan-pelan aja lah, dikit belajar gitu. Oke nih bang, kan kita lagi ngebahas kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurut abang sendiri nih, menurut sudut pandang abang, RUU ini gimana sih? Sebenarnya kalau bahas RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, dari namanya aja udah terlalu kontroversial. Tapi kalau misalnya menurut abang sendiri nih, sebagai mahasiswa yang mungkin juga mengerti tentang RUU ini, abang sendiri setuju nggak sih adanya rancangan undang-undang ini? Sebenarnya kalau pribadi ya, gue sendiri nggak bisa bilang secara gamblang bahwasannya saya setuju atau tidak setuju gitu, karena saya sendiri belum paham gitu, belum mengkaji ya RUU tersebut. Jadi untuk memutuskan itu ya kita harus tahu dulu. Cuman secara garis besar ya kita bisa tahu lah. Oke Bang Wai, gini, dalam RUU haluan ideologi Pancasila ini terdapat satu pasal yang menjadi kontroversi, yaitu pasal 7. Pasal 7 itu terdapat 3 ayat, pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, kita lanjut aja ke pasal 7 ayat 2, itu ciri pokok Pancasila adalah adanya trisila yang berisikan nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan. Nah, menurut Bang Wai itu gimana itu pasal? Nah, ini yang sebenarnya menjadi menuai kontroversi sih, bahwasanya RUU ideologi Pancasila gitu yang tadinya berketuhanan bangsa jadi yang ada di pasal 7 ini gitu. Yang tadinya namanya Panca gitu ya, ada 5 bisa diubah jadi Trisila, terus Ekasila dan lain-lain gitu. Jadi kita udah tahu bahwasannya 75 tahun yang lalu gitu, bahwa ideologi kita itu ya Pancasila gitu. Terkait bunyi pasal 7 ini, kita bisa lihat sendiri bunyinya, kita bisa dengar dan baca sendiri, bahkan bahwasanya bunyinya itu sedikit redaksi atau diksinya itu sedikit bisa dipertanyakan gitu. Terutama pada bagian ketuhanan yang berbudayaan gitu. Kita udah tahu bahwasanya di Pancasila Pancasila ke-1 gitu ya, nomor 1 ada pasal yang menyebutkan itu tadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, maksudnya Tuhan yang mana gitu. Nah, mungkin kalau bahas Tuhan terlalu sensitif ya, tapi kita bisa kembali ke sejarah dulu, bahwasannya dulu Soekarno pernah sama gitu mencetuskan bahwasanya berketuhanan yang sesuai dengan berkebudayaan gitu. Di sini bisa jadi menimbul paham komunis lah ya. Oke Bang Wai, kayaknya udah banyak banget yang udah kita obrolin. Kita juga banyak dapat pencerahan, dapat ilmu, pemahaman baru. Ya, semoga semua obrolan ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Sekali lagi makasih banyak ya Bang Wai ya udah ngeluangin waktunya. Orang sibuk ngeluangin waktunya tuh berharga banget. Makasih banyak sekali lagi. Sebenarnya saya juga berterima kasih ya Penggila gitu kan, yang udah ngasih waktu buat
gue speak up lah tentang ini, karena kalau nggak dimintain tolong mungkin gue nggak bakal mengkaji lebih dalam tentang RUU ini sih. Sebenarnya sama-sama saling menguntungkan deh. Oke. Makasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.